Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025. Hari Sabtu dalam masa sesudah pesta penampakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, gembirakanlah hati kami, karena Engkau sudi hidup beserta kami dalam diri Yesus Mesias. Semoga kami selalu menaati sabdanya dan meneladan cinta kasih-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang beriman yang beragama pastilah berdoa. Entah itu dilakukan secara pribadi atau secara bersama-sama. Di dalam doa itu terkandung harapan dan permohonan akan segala yang baik. Kita mungkin mengalami bahwa doa-doa yang kita sampaikan seakan-akan tidak sampai kepada Tuhan atau tidak dikabulkannya. Atau kita merasa bahwa
ketika kita semakin rajin berdoa, Tuhan justru terasa makin jauh. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa? Rasul Yohanes mengatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jika kita memohon sesuatu menurut kehendak-Nya. Kita menyampaikan harapan dan permohonan kita dalam doa, sekaligus membiarkan kehendak Tuhan berkarya atas hidup kita. Dalam doa, kita perlu menjadi pribadi yang rendah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup manusia di zaman ini ditandai dengan persaingan satu sama lain. Persaingan itu mencakup soal kecerdasan, kesuksesan, kecantikan, ataupun soal jabatan. Dalam setiap persaingan, semua pihak selalu ingin jadi pemenang. Namun, dalam setiap persaingan, orang kerap sukar untuk mengakui kualitas dan kelebihan pihak lain. Sikap seperti ini tidak tampak dalam diri Yohanes Pembaptis. Ia justru berkata demikian tentang Kristus. Ia harus semakin menjadi besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes menunjukkan kepada kita tentang arti pentingnya sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kerendahan hati itu seharusnya selalu diminta dalam doa-doa kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui teladan hidup Yohanes Pembaptis, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Hendaklah hidup panggilan dan karya kita sebagai murid-murid Yesus adalah untuk mewartakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Hendaklah dalam menjalani kehidupan kita ini, yang kita kejar, yang kita utamakan, atau segala perjuangan kita di dunia ini, hendaklah kita arahkan kepada tujuan yang tertinggi, yaitu menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya tujuan tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Hendaklah kehendak Allah itu yang merajai setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Karena hanya dengan menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan tertinggi, sebagai tujuan satu-satunya yang kita mau tuju, maka kita akan mampu menikmati hidup berbahagia dan merasakan kasih-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Dunia di sekitar kita masih dilanda berbagai kekacauan, permusuhan, perkelahian, dan lain-lain. Oleh karena orang masih hidup dalam egoisme dirinya masing-masing, orang masih mementingkan diri, kelompok, sukunya sendiri. Orang tidak melihat Allah sebagai satu-satunya tujuan seluruh kehidupan kita. Orang menjadikan Allah bukan sebagai tujuan, tetapi banyak orang menjadikan Allah sebagai objek yang selalu diharapkan untuk mengikuti setiap permintaan dari manusia. Maka kalau manusia tidak dikabulkan permintaannya oleh Tuhan, maka ia akan meninggalkan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang-orang beriman, seharusnya Allah lah yang menjadi subjek dan tujuan utama dalam seluruh pergerakan perjuangan kehidupan kita. Marilah dalam menjalani kehidupan kita bersama ini, kita maju bergandengan tangan bersama untuk terus berjuang
menjadikan kehendak Tuhan sebagai satu-satunya kehendak tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.